Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para asesor sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Burjurut MPD Cons, dosen tetap dengan jabatan akademik lektor pada program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indah-Prasta PGRI. Sebagai dosen dengan latar belakang keilmuan pendidikan ilmu sosial, saya mengampu beberapa mata kuliah yang relevan dengan bidang keahlian saya. Salah satunya adalah mata kuliah metodologi pembelajaran yang akan saya tampilkan di dalam video ini. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan salah satu praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan pada mata kuliah metodologi pembelajaran. Mata kuliah metodologi pembelajaran merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 program studi bimbingan dan konseling. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari pertemuan materi, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas berbagai konsep dan teori tentang pedagogik dan andragogik. Materi ini penting sebagai bekal mahasiswa bimbingan dan konseling dalam mendesain, mengembangkan, dan mengaplikasikan rancangan pelayanan konseling berdasarkan pendekatan, model, pola, dan teknik konseling yang relevan berbasis dinamika kelompok dan experiential learning pada setting kelas dan di luar kelas. Pembelajaran dirancang berdasarkan pendekatan Outcome Based Education atau OB dan mengakomodasikan CPMK 1, 2, 3, dan 4. Yaitu sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep dan praksis tentang pedagogik dan andragogik. CPMK 3, mahasiswa mampu mendesain, mengembangkan, mengaplikasikan rancangan pelayanan konseling berdasarkan pendekatan-pendekatan, model-model, pola-pola, dan teknik-teknik konseling yang relevan. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pendekatan, proses pembelajaran, dan alat pendidikan yang difokuskan pada pengaplikasian model, metode, dan media pembelajaran. Sebagai salah satu luaran pembelajaran, mahasiswa secara berkelompok mengkaji model-model pembelajaran dan menyusunnya dalam bentuk book chapter yang diarahkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual atau haki. Model pembelajaran yang digunakan merupakan kombinasi pembelajaran sinkron dan asinkron melalui ceramah interaktif, diskusi, presentasi kelompok, analisis kasus, dan case-based learning. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment, DAI-EI. Pada aspek delivery, saya menyediakan RPS dan materi pembelajaran melalui LMS Universitas Indah-Prasta PGRI, serta menyampaikan materi menggunakan berbagai media pembelajaran yang relevan untuk mendukung ketercapaian pembelajaran. Pada aspek interaction, pembelajaran dilaksanakan secara 2 arah melalui diskusi, tanya jawab, kolaborasi kelompok, dan refleksi bersama sehingga mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada tugas asesmen, penilaian dilakukan secara formatif melalui kuis, tugas individu dan kelompok, penilaian sikap, serta penilaian keterampilan, dan secara sumatif melalui UTS dan UAS. Khusus pada pembelajaran yang ditampilkan dalam video ini, asesmen dilakukan melalui kegiatan tanya jawab,
diskusi, dan analisis kasus, disertai umpan balik langsung untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari. Referensi yang digunakan berasal dari buku-buku, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, karya para ahli, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi dan muktahil, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan. Video yang ditampilkan merupakan pembelajaran pertemuan kedua dengan topik guru sebagai fasilitator yang mencakup materi tugas utama guru, kompetensi guru, dan konselor, serta keterampilan mengajar. Berikut merupakan cuplikan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Baik, selamat malam Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi semester R kelas 3, kelas reguler sore, semester 3A. Selamat sore, Bu. Ya, Selamat malam, Ibu. Sore, Bu. Selamat ya, sore, Bu. ya, terima kasih. Hari ini kita lanjutkan mata kuliah metodologi pembelajaran ya dengan SKS 2 SKS. Untuk hari ini pertemuan 2 di RPS-nya adalah materi 2 dengan materi 3. Jadi maksudnya materi di RPS itu pertemuan 2 dan 3. Jadi materi hari ini adalah guru sebagai fasilitator dengan 2 pertemuan ya Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan bahas berkaitan dengan tugas utama guru dan kompetensi guru dengan konselor ya. Jadi besok minggu depan pertemuan 3 kita masih bahas materi ini tapi di poin C yaitu keterampilan mengajar ya. Mungkin nanti keterampilan mengajarnya dengan cara kita langsung praktek. Baik Bapak Ibu, kita lihat terdengar ya suara saya di PPT-nya. Saya akan bahas sedikit. Yang pertama adalah kita bahas tentang tugas guru ya. Tugas guru di sini ada 7. Yang pertama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi ya. Dalam Permendikbud RI nomor 15 tahun 2018 gitu. Bahwa sebenarnya tugas guru kalau menurut Permendikbud tuh harusnya ada 7 ini gitu ya. Tapi pada kenyataannya dalam proses pembelajaran di sekolah gitu ya, atau di di suatu pendidikan gitu kan, belum semaksimal mungkin ya, atau belum sempurna banget nih ternyata menjalankan tugas sebagai guru gitu. Kalau yang diharapkan kan maksudnya kalau yang kayak ini kan sempurna ya, tapi kalau kita bahas dalamnya ya Bapak Ibu, satu mendidik itu analisisnya yang kita perlu pahami adalah membantu pembentukan karakter jiwa kepribadian berdasarkan nilai-nilai gitu. Bahwa di sini kalau bicara tentang mendidik ya Bapak Ibu, memang kalau guru ya tugas guru memang benar ya, tapi kita nggak bisa kesampingkan bahwa eh, apa sekolah pertama atau belajar atau anak belajar itu pertama dari rumah gitu. Jadi memang besar sekali eh, kontribusi ya. Kontribusi yang paling besar dalam mendidik itu adalah seorang ayah dan ibu gitu ya, seorang orang tua gitu. Jadi kalau di sekolah dia hanya cuman sebentar gitu kan, cuman hanya setengah setengah hari lah ya. Kalau masuknya jam setengah 7, pulang sudah jam setengah 1 misalkan. Nah, jadi bagaimana kondisi di rumah anak dengan orang tua gitu ya. Itu kalau itu saya kita coba jangan hanya cuman tugas guru saja gitu ya dalam mendidik, tapi kita sinkronkan dengan orang tua gitu ya. Oke, yang kedua adalah mengajar. Kedua, tugas guru mengajar ya. Mengajar dalam arti untuk membantu pengembangan kemampuan secara kognitifnya gitu. Jadi mengajar kognitifnya ya, ada pengetahuan, ada mata kuliahnya, ada mata pelajarannya gitu ya. Dia harus tercapai semuanya gitu. Kalau tidak tercapai bagaimana gitu kan? Terjadi apa gitu ya. Dia harus bisa mengikuti gitu. Jadi kalau misalkan misal contoh guru matematika gitu, sudah misalkan siswanya harus mampu di bab 5 tentang misalkan
pecahan misal gitu. Tapi ada kasus misalkan anak-anak yang tidak mampu dalam hal itu gitu kan. Nah, bagaimana dia cara mengajarnya sebagai tugas guru gitu ya. Nah, yang ketiga adalah membimbing. Tugas guru adalah membimbing. Membimbing itu membantu pengembangan potensi dan pencapaian tugas-tugas perkembangan gitu. Kalau mengembangkan potensi, kita harus pahami balik kepada kepribadian. Potensi itu kan kemampuan diri individu ya. Jadi membimbing itu semua guru itu diharuskan sebenarnya, diharuskan. Tapi pada kenyataannya kan nggak mudah gitu ya membimbing gitu. Bagaimana membimbing anak? Contoh seperti ini nih kalau lagi semester apa namanya lagi kenaikan kelas atau misalkan lagi apa semester baru ini ya. Jadi yang anak dari SD, dari TK ke SD, SD ke SMP gitu kan. Nah, bagaimana proses membimbing anak perubahan itu? Ya, perubahan. Jadi perubahan dari TK ke SD, dari SD ke SMP, ya kan perubahannya semuanya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya mencakup apa namanya, dia lihat oh ya saya udah nggak pakai baju putih merah gitu, saya harus udah pakai putih biru gitu ya. Jadi bagaimana eh, kesiapan awal remaja ya. Kalau SMP itu kan awal remaja ya. Nah, itu contoh maksudnya berkaitan dengan membimbing gitu. Lalu yang keempat adalah mengarahkan ya. Mengarahkan itu adalah membantu ketepatan dalam mengambil keputusan. Keputusan apa? Ya dalam akademik, non akademik dan karir gitu ya. Karena kita di bimbingan konseling Bapak Ibu, jadi bagaimana seorang guru BK atau konselor mampu gitu kan bisa mengarahkan klien untuk menentukan pengambilan keputusannya gitu. Pengambilan keputusan ini kalau kita bawakan ke dalam ke kasus misalkan kasus BK kan berarti bagaimana dia tidak tergantung kepada konselor gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam hal pelajaran gitu kan, maksudnya dalam hal perkembangan akademik gitu, bagaimana seorang guru, jadi bukan hanya peran si konselor aja gitu ya, tapi semua yang berkaitan dengan pendidik di suatu sekolah gitu ya, mampu atau tepat bisa menolong siswa-siswi untuk mengambil keputusan dalam hal akademik maupun non-akademik gitu. Dan yang selanjutnya adalah tugas guru itu adalah melatih ya. Jadi kalau melatih itu melatih yang berkaitan dengan cara melatih, jadi cara keterampilan. Jadi ada cara ya, melatih cara. Nah, untuk materi mata kuliah hari ini karena kita bicara tentang guru sebagai fasilitator, jadi ada kan ada tentang bagaimana cara guru melatih atau misalkan bagaimana cara keterampilan mengajar guru. Nanti kita akan bahas untuk minggu depan ya, sekalian kita praktek Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah tugas guru adalah menilai. Jadi kalau kalau sudah dididik, diajar gitu kan, dibimbing, diarahkan, dilatih, kan ada ya dinilai ya. Jadi nilai itu kan menentukan ketepatan dalam pencapaian pembelajarannya, dinilai ya. Contohnya seperti apa? Ya kayak Anda gitu kan nggak mungkin terus-terus apa dengerin dosen mulu gitu ya mas apa namanya dengerin ceramahnya apa ya ceramahnya dalam hal memaparkan materi gitu tapi kan materi-materi itu selama 7 pertemuan ada yang diujikan gitu kan jadi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 setelah itu pertemuan 8 diujikan UTS gitu ya selanjutnya juga UAS baru selanjutnya ada UPM gitu baru ada hasilnya ya kan ada nilai jadi itu kembali kepada nanti potensi pengembangan kognitifnya gitu ya bagaimana hasil dari ketika Anda terima materi itu lalu diujikan Anda apa Anda melakukan kinerja yang sangat bagus lalu hasilnya apa gitu memuaskan nggak atau tidak gitu ya memuaskan atau tidak memuaskan gitu ya hasil kerja apa belajarnya gitu. Baru yang terakhir adalah mengevaluasi. Apa maksudnya mengevaluasi? Mengevaluasi itu membantu analisis diri yang terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Jadi maksudnya kalau menilai itu kan hasilnya ya, hasilnya. Jadi contoh misalnya hasil UTS tuh Anda berapa gitu. Contoh kayak kemarin saya mereview apa namanya mereview sekalian mengingatkan gitu ya bahwa nanti next time nih UASnya jangan sampai turun ya. Kan gitu ya, jangan sampai nilainya di bawah 6 ya, berarti gitu kan. Nah, ketika nanti hasilnya sudah ada, apa yang perlu dievaluasi? Kira-kira
mengevaluasi misalkan nanti ketika Anda naik semester 4 misalkan gitu ya, naik semester 4, Anda lihat apa yang terjadi selama di semester 3. Anda kurang apa ya? Anda kurang semangat yang mana ya? Nah, itu yang perlu dievaluasi agar masuk semester 4 tuh, oh saya nggak boleh kayak gini lagi ya, gitu. Oh berarti saya harus meningkat lagi ya di semester 4. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana tugas guru kepada apa namanya pada siswa ya, bagaimana tugas pendidik kepada peserta didiknya gitu. Nah, ini adalah komponen yang berkaitan dengan tugas guru ya. Paham, Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau tanya dulu? Atau ada mau kalau nggak ada ya saya lanjutkan aja dulu ya. Selanjutnya adalah implementasi peran guru dalam implementasi kurikulum 2013 gitu ya. Nah, ini nanti Anda bisa baca sendiri, tapi di sini ada poin ya kalau menyusun RPP, RPS itu pasti ya kan udah disusun baru dilaksanakan kan nggak mungkin disusun tapi nggak dilaksanakan kan aneh gitu ya. Lalu di sini peran guru sebagai fasilitator. Nah, ini yang kita akan bahas gitu ya. Apa tadi kita udah bahas tugas guru gitu ya. Oke, kita lanjut ke kompetensi guru ya. Oke, kompetensi guru itu ada 4. Ada 4, dan ini Anda sudah pelajari sebenarnya dari semester sebelumnya gitu ya. Jadi pedagogik itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Sosial itu adalah kemampuan bermasyarakat, berkomunikasi, ya kan? Kepribadian itu yang mencerminkan kepribadian yang dapat diteladan. Lalu yang profesional adalah kemampuan mengikuti perkembangan ilmu gitu. Jadi kalau 4 kompetensi itu ini bukan saya bilang Anda harus hafal ya, tapi kan Anda itu kan sebagai calon guru ya. Jadi semua guru yang berkaitan semua pendidikan dia harus ada 4 kompetensi ini di dalam dirinya gitu. Pedagogi kan atau ini ya berkaitan dengan kemampuan pengolahan pembelajaran gitu ya. Jadi bagaimana dia membuat materi, mengelola apa namanya isi bahan materinya, lalu mencakupkan bahan materinya apa aja yang harus dikaitkan ya, metodenya, medianya, itu contohnya seperti itu. Gitu ya. Itu kalau bicara tentang pedagogi kognitifnya yang harus ditingkatkan gitu ya. Tapi kalau bicara tentang sosial, bicara tentang penyesuaian diri gitu ya, penyesuaian diri bahwa bagaimana dia harus kerjasama dengan semuanya. Anda nggak bisa tahu anak itu kasusnya apa kalau tidak ada wali kelas, ya kan? Kan tanya sama wali kelas, tanya sama guru yang lain, ya tanya bisa aja juga tanya juga sampai ke kantin, gitu kan? Tanya juga sampai orang tua. Nah itu contoh ya, contohnya kita yang harus aktif gitu ya. Lalu kepribadian, itu kepribadian bicara tentang diri sendiri ya, potensi diri, ya kepribadian ya mungkin dikaitkan ke dalam ini Bapak Ibu, attitude gitu ya. Kepribadian kan ada attitude juga ya. Jadi bagaimana kita sebagai teladan, dan itu nggak mudah Bapak Ibu ya. Jadi nggak mudah sekali. Jadi banyak kasus yang bisa Anda lihat, contohnya seperti kemarin saya kasih contoh guru BK yang viral kan, ada guru BK tiba-tiba apa potong rambut, lalu dia pakai hijab gitu ya, pakai hijab terus main potong aja pas pas lagi direkam viral gitu kan. Nah, bagaimana teladan itu berkaitan dengan teladan juga kepribadiannya gitu kan. Sebenarnya kan bisa aja kalau harusnya dia dibawa ke ruang guru BK, dia mau kayak gimana ya itu ya harus dibicarakan seperti itu gitu ya. Lanjut ke profesional terakhir, ini berkaitan dengan perkembangan ilmu, ilmu secara luas dan mendalam. Itu maksudnya guru BK itu kalau ini saya kaitkan ke ini apa tidak hanya monoton gitu. Jadi kalau lulus S1 udah stuck gitu enggak. Kalaupun dia nggak mau meningkat pendidikannya lagi, ya setidaknya dia harus mengikuti ini Bapak Ibu apa MGBK ya. Jadi organisasi ya. Jadi organisasi guru BK gitu. Jadi ikut workshop, ikut seminar ya, itu untuk upgrade profesionalnya gitu. Jadi jangan hanya totok di situ aja gitu ya. Oke. Itu Bapak Ibu yang bisa saya bahas untuk hari ini. Saya minta PJ nanti untuk mengatur buat kelompok, ya kan? Kelompok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok yang berkaitan untuk
keterampilan mengajar. Kelompok 1, bagaimana cara membuka dan menutup pelajaran ya. Jadi kita teori, materi langsung prakteknya ya, materi langsung prakteknya gitu untuk minggu depan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu ada yang mau tanya Bapak Ibu? Izin Ibu untuk bertanya. Ya. Jadi gini Bu, menurut Ibu apakah dari 4 kompetensi guru yang berlaku saat ini sudah cukup untuk menghadapi tantangan pembelajaran di era kecerdasan buatan atau perlu ditambahkan? Terima kasih. Baik. Itu karena tadi kita bicara tentang tugas guru ya. Nah, tadi ya, eh, filenya masih kelihatan ya. Jadi tadi karena ada tugas guru, lalu peran guru di dalam implementasi, baru eh, apa saja yang dikatakan guru itu dikatakan efektif ya, poin apa aja gitu ya. Baru kita bicara tentang kompetensi guru gitu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, kan boleh ya, maksudnya tidak menutup, sepertinya gini, saya pun nggak menutup juga pembelajaran sistem seperti AI gitu ya, maksudnya yang sekarang lagi booming gitu ya. Hanya saja nggak semua kita harus menggunakan itu gitu. Jadi mungkin ya waktu-waktu tertentu. Kalau bagi saya itu kalau misalnya lagi buntu aja gitu ya, buntu misalkan apa ya boleh gitu. Terkadang justru malah kalau teman-teman saya tuh kalau lagi main-main gitu ya, iseng-iseng aja tanya-tanya AI. Padahal nggak jelas gitu ya. Gitu. Jadi maksudnya adalah boleh kita mengikuti perkembangan, cuman hanya saja ya dilihat dulu upgrade-nya itu untuk apa gitu kan. Kalau upgrade-nya untuk suatu pendidikan, ilmu pengetahuan ya kan, ya ilmu pengetahuannya berkaitan dengan kompetensi pedagogik nggak gitu kan, berkaitan dengan sosial nggak gitu ya, kepribadian tidak, profesional nggak gitu ya. Jadi uh, itu akan menjadi upgrade nggak buat diri kita. Kalau memang akan menjadi upgrade ya kita akan lakukan. Tapi kalau eh, persenannya kecil lebih baik nggak perlu gitu ya. Jadi boleh menggunakan yang AI, cuman ya dipilah aja dan kita nggak boleh lupa dengan apa namanya yang penulis ya. Penulis itu kan butuh effort yang sangat tinggi untuk dia menulis buku gitu. Kenapa dia bisa menulis buku ya karena dia sudah meneliti apa yang terjadi di lapangan. Jurnal-jurnal itu makanya kenapa Anda kan kalau kuliah itu kan bukan sekedar buku cetak gitu ya. Buku cetak aja tuh di perpustakaan Anda pinjam misalkan gitu ya. Terus Anda beli misalkan kan di luar gitu ya di toko buku gitu. Tapi sekarang justru lebih mungkin lebih gampang ya kalau kalau saya sih lebih mudah aja gitu kalau jurnal gitu ya, jurnal searching di Google Scholar, jurnal apa nih yang berkaitan dengan materi apa gitu ya, mata kuliah apa contohnya gitu, apa yang mau kita upgrade gitu, tahunnya kan bisa juga kita minta tahun yang terbaru. Oh berarti nih dia nih penulis nih udah tahun berapa dia menelitinya, terus dipublishnya kapan gitu ya, berarti itu kan yang terbaru gitu ya. Jadi itu bagian dari eh, apa pengetahuan pedagogik tadi, kompetensi. Bagian dari kompetensi salah satunya pedagogik ya. Maksudnya pengetahuan yang terbaru tuh apa gitu yang bisa kita lihat dari jurnal-jurnal gitu ya. Mungkin itu Mbak. Ada yang mau menambahkan? Ada lagi? Atau cukup? Kayaknya kurang lebih cukup Ibu, terima kasih. Oke. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu untuk hari ini mungkin bisa saya simpulkan atau ada yang mau simpulkan materi hari Ya, ini Ibu, saya ingin sedikit menyimpulkan materi hari ini. ya oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin menyimpulkan, tadi dijelaskan materinya itu berkaitan dengan guru sebagai fasilitator. Terdapat 2 poin penting. Yang pertama itu tugas utama guru dan yang kedua itu kompetensi guru. Tadi dijelaskan tugas utama guru itu terdiri dari 7, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan evaluasi. Tetapi dari ketujuh tugas tersebut itu belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tenaga pendidik atau guru. Kemudian tadi
terdapat kompetensi guru juga, terdiri dari 4 kompetensi, yaitu pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Jadi keempat kompetensi tersebut itu semua guru harus menguasainya. Yang pertama itu pedagogik, berkaitan dengan bagaimana guru membuat materi, isi materinya, dan media yang digunakan. Jadi kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan kognitif. Kemudian yang berikutnya itu sosial, berkaitan dengan penyesuaian diri dan kerjasama. Kemudian berikutnya itu kepribadian. Kepribadian ini berkaitan dengan potensi diri, attitude atau teladan yang diberikan. Kemudian yang terakhir itu profesional, bagaimana seseorang untuk mengupgrade diri atau skillnya dan tidak monoton. Itu aja Bu, kesimpulan dari materi hari ini. Oke, terima kasih banyak ya untuk semester 3 kelas sore, kelas karyawan sore R3A sudah mengikuti perkuliahan hari ini, pertemuan kedua dengan materinya berkaitan dengan guru sebagai fasilitator. Untuk nanti pertemuan ketiga minggu depan kita akan lanjutkan yaitu keterampilan mengajar ya, itu sebagai tugas Anda minggu depan nanti dibagi kelompoknya oleh PJ. Untuk kita materi dulu baru kita praktekkan di depan. Terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan melalui Zoom. Minggu depan kita luring di kelas, jadi saya berharap kalian sehat masuk ya, lalu kita praktekkan keterampilan mengajar. Terima kasih untuk sudah mendengarkan, sudah merespon, bertanya, lalu menyimpulkan materi hari ini yang saya harap, bukan saya aja mengharapkan, tapi sesuai dengan RPS, sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan untuk mata kuliah ini, bahwa Anda sebagai calon guru BK benar-benar bisa menguasai, memahami, lalu mempraktekkan, terutamanya adalah kompetensi guru. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Terima kasih Bu, kembali selamat Bu. malam. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Saya tutup Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Oke. Demikian video unjuk kerja pembelajaran mata kuliah metodologi pembelajaran yang saya laksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksana pembelajaran yang saya lakukan serta menjadi salah satu bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Saya berterima kasih kepada para asesor yang telah meluangkan waktu untuk menelaah dan menilai video unjuk kerja pembelajaran ini.